menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan Dewan diikuti oleh seluruh hadirin peserta rapat paripurna. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat, pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ke-11, masa persidangan kedua, tahun sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan segenap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya.
kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-11, masa persidangan 2 tahun sidang 2020 pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 pukul 10.44 menit, WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum memasuki acara pokok, terlebih dahulu izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal bagi berikut. 1. Atas nama pribadi dan lembaga DPRD DIY, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, dan semoga seluruh warga masyarakat daerah Jakarta senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Amin rabbal alamin. Yang kedua, atas nama pribadi dan lembaga, kami juga mengucapkan selamat atas hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2020 kemarin. Teriring doa, semoga nilai-nilai Pancasila dapat kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat gotong royong menuju DIY yang lebih maju dan lebih baik, bahagia lahir maupun batin. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta berdasarkan pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD pada tanggal 27 Mei 2020 memutuskan diselenggarakan rapat paripurna pada siang hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 dengan acara penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas rancangan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2019 tersebut dalam bahan acara nomor 10 tahun 2020. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita mulai rapat paripurna pada siang hari ini dengan acara penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap BA nomor 10 tahun 2020. Untuk itu, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mohon untuk menyampaikan penjelasan dimaksud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019, saya perlu menyampaikan selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Seperti kita ketahui bersama, kita sedang menghadapi situasi tanggap darurat COVID-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kita juga belum tahu kapan akan berakhirnya situasi seperti ini. Saya menghimbau agar seluruh jajaran Pemda DIY selalu memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tetap mengedepankan semangat pengabdian yang terbaik untuk warga DIY. Semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan, rahmat keselamatan, serta semangat mengabdi agar bisa melalui masa sulit ini. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat 1 mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dihampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Penilai Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah. Hal ini juga merupakan wujud dari otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta sebagai implementasi atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan penata usahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna istimewa DPRD DIY tanggal 21 April 2020, kita kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian untuk ke-10 kalinya, kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dari jajaran legislatif maupun eksekutif. Semoga ke depan akan senantiasa menjadi motivasi untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola pengelolaan keuangan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, salah satu materi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 adalah laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini merealisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan.
Perangkaan atas realisasi pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2019 kami sajikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang merupakan konsolidasian laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan pejabat pengelola keuangan daerah. Sebagaimana telah kami sampaikan kepada DPRD, hal ini untuk memenuhi aspek normatif, kepatutan, dan kewajaran. 1. Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 secara keseluruhan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan dianggarkan sebesar 5.713 miliar rupiah dan telah dapat direalisasikan sebesar 5.699 miliar rupiah atau 99,75%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 14.567 juta rupiah. Belanja dianggarkan sebesar 5.978 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 5.544 miliar rupiah atau 92,75%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 433 miliar rupiah 481 ribu rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 dianggarkan defisit sebesar 264 miliar rupiah 264,207 miliar rupiah 264 miliar rupiah 207 juta rupiah dengan realisasi surplus sebesar 154 miliar 706 juta rupiah. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 472 miliar 804 juta rupiah dengan realisasi sebesar 474 miliar 458 juta rupiah atau 100%, 100,35%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 1 miliar 653 juta rupiah. Pengelolaan pembiayaan dianggarkan sebesar 208 miliar 597 juta rupiah dengan realisasi sebesar 208 miliar 597 juta rupiah atau 100%. Pembiayaan neto tahun anggaran berjalan dianggarkan sebesar 264 miliar 207 juta rupiah dengan realisasi sebesar 265 miliar 861 juta rupiah atau 100,63%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 1 miliar 653 juta rupiah. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 420 miliar 567 juta rupiah. Hadirin yang saya hormati, berikut ini kami sampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan perangkaan lebih atau kurang. 1. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan anggaran sebesar 2.015 miliar rupiah, dan realisasinya sebesar 2.082 miliar rupiah, atau 103,33%, hingga lebih dari anggaran sebesar 67 miliar 173 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok dianggarkan sebesar 1.750 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.773 miliar rupiah.
atau 101,33%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 23.328 juta rupiah. 2. Retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Secara keseluruhan, pendapatan dari retribusi daerah dianggarkan sebesar 39.977 juta rupiah, direalisasikan sebesar 42.420 juta rupiah atau 106,11%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 2.442 juta rupiah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah dan perusahaan milik swasta. Bagian laba dari perusahaan daerah berasal dari PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, PT Tarumartani, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Sedangkan bagian laba dari perusahaan swasta berasal dari PT Asuransi Bangun Askrida. Secara keseluruhan pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 85.997 juta rupiah, direalisasikan sebesar 85.960 juta rupiah atau 99,96%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 37.075 rupiah. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan ini dimaksudkan untuk menampung penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara keseluruhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar 139.034 juta rupiah, direalisasikan sebesar 180.473 juta rupiah atau 129,81%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 41.439 juta rupiah. B. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dana pengembangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya dengan rincian sebagai berikut. 1. Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Secara keseluruhan transfer pemerintah pusat dari dana perimbangan dianggarkan sebesar 2.467 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 2.385 miliar rupiah atau 96,69%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 81.769 juta rupiah. 2. Transfer pemerintah pusat lainnya meliputi dana keistimewaan, dana penyesuaian. Secara keseluruhan transfer pemerintah pusat lainnya dianggarkan sebesar 1.221 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.221 miliar rupiah atau 100%. 3. Transfer pemerintah provinsi atau daerah lainnya dianggarkan sebesar 706 juta 35 rupiah, direalisasikan sebesar 706 juta 35 rupiah atau 100%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dianggarkan sebesar 8.520 juta rupiah, dapat direalisasikan sebesar 8.548 juta rupiah atau 100,33%, sehingga lebih dari anggaran sebesar 28.363 rupiah. 3. Belanja. 2. Belanja. Belanja pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk tahun 2019 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang secara keseluruhan
dianggarkan sebesar 5.978 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 5.544 miliar rupiah atau 92,75%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 433 miliar 481 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Secara keseluruhan, belanja tidak langsung dianggarkan 3.167 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 3.032 miliar rupiah atau 95,74%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 135 miliar 12 rupiah. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan sebesar 1.364 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 1.295 miliar rupiah atau 94,96%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 68 miliar 739 juta rupiah. 2. Belanja subsidi. Belanja subsidi dianggarkan sebesar 81 miliar 100 juta rupiah dengan realisasi sebesar 76 miliar 67 rupiah atau 93,79%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 5 miliar 32 juta rupiah. 3. Belanja hibah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 687 miliar 498 juta rupiah dengan realisasi sebesar 638 miliar 980 juta rupiah atau 92,94%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 48 miliar 518 juta rupiah. 4. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar 1 miliar 402 juta rupiah dengan realisasi sebesar 702 juta rupiah atau 50,07%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 700 juta rupiah. 5. Belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar 736 miliar 967 juta rupiah dengan realisasi sebesar 735 miliar 341 juta rupiah atau 99,78%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 1 miliar 625 juta rupiah. 6. Belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 291 miliar 513 juta rupiah dengan realisasi sebesar 285 miliar 437 juta rupiah atau 97,92%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 6 miliar 76 rupiah. 7. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 4 miliar 719 juta rupiah dengan realisasi sebesar kosong. B. Belanja langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar 2.810 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 2.512 miliar rupiah, atau 89,38%, sehingga kurang dari anggaran 298 miliar 468 juta rupiah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Belanja pegawai dianggarkan
sebesar 286 miliar 222 juta rupiah direalisasikan sebesar 258 miliar 61 rupiah atau 90,16%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 28 miliar 160 juta rupiah. 2. Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 1.404 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.219 juta rupiah atau 86,79%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 185 miliar 581 juta rupiah. 3. Belanja modal dianggarkan sebesar 1.119 miliar rupiah, direalisasikan sebesar 1.035 rupiah atau 92,43%, sehingga kurang dari anggaran sebesar 84 miliar 726 juta rupiah. C. Pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau SILPA, dan penerimaan kembali investasi dana bergulir yang dianggarkan sebesar 472 miliar 804 juta rupiah dan direalisasikan sebesar 472 miliar 458 juta rupiah atau 100,35%. Sehingga lebih dari anggaran sebesar 1 miliar 653 juta rupiah. 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal investasi pemerintah daerah pada PT BPD DIY dan PT Martani, serta pengeluaran investasi non-permanen untuk dana bergulir dengan total anggaran sebesar 208 miliar 597 juta rupiah, dan direalisasikan sebesar 100% dengan rincian investasi pada PT BPD DIY dianggarkan sebesar 164 miliar 440 juta rupiah dan telah direalisasikan 100%, dan investasi pada PT Tarum Martani dianggarkan sebesar 34 miliar 157 juta rupiah dan telah direalisasikan 100%. Sedangkan investasi non-permanen berupa dana bergulir dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah dan telah direalisasikan 100% melalui BUKP. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2019 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut. 1. Saldo anggaran lebih awal sebesar 471 miliar 794 juta rupiah. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 471 miliar 794 juta rupiah. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 420 miliar 567 juta rupiah. 4. Saldo anggaran lebih atau SAL akhir sebesar 420 miliar 567 juta rupiah. 3. Neraca. Neraca per 31 Desember 2016 pada satu sisi menggambarkan aset pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sebesar 10 triliun 384 miliar rupiah dan di sisi lain menggambarkan kewajiban sebesar 41 miliar 211 juta rupiah serta ekuitas pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sebesar 10 triliun 343 miliar rupiah. Selanjutnya komposisi neraca secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut. A. Aset. Aset yang menggambarkan kekayaan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sebesar 10 triliun 384 miliar rupiah terdiri dari 1. Aset lancar
sebesar Rp565,36. 2. Investasi jangka panjang sebesar Rp1.353 miliar. 3. Aset tetap sebesar Rp7.872 miliar. 4. Aset lainnya sebesar Rp593.524 juta. B. Kewajiban dan ekuitas. 1. Kewajiban sebesar Rp41.219 merupakan kewajiban jangka pendek. 2. Ekuitas. Ekuitas sebesar Rp10.343 miliar merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. 4. Romaji, laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtiar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari pendapatan, LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan laporan operasional sebesar Rp5.976 miliar. B. Beban sebesar Rp4.871 miliar. C. Surplus kegiatan operasional sebesar Rp1.105 miliar. D. Surplus kegiatan non-operasional sebesar Rp5.447 juta. E. Surplus laporan operasional sebesar Rp1.111 miliar. 5. Romaji, laporan arus kas. Laporan aliran kas periode tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Aliran kas masuk sebesar Rp11.715 miliar meliputi 1. Kas masuk dari aktivitas operasi Rp5.696 miliar. 2. Kas masuk dan aktivitas investasi Rp6.017. 3. Kas masuk dari aktivitas pendanaan kosong. Dan 4. Kas masuk dari aktivitas transitoris Rp6.013. B. Arus kas keluar sebesar Rp11.716 miliar meliputi 1. Kas keluar dari aktivitas operasi Rp4.509 miliar. 2. Keluar dari aktivitas investasi Rp1.243 miliar. 3. Kas keluar dari aktivitas pendanaan kosong. 4. Kas keluar dari aktivitas transitoris Rp6.013. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp471.794 juta dan saldo kas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp420.568 juta. Dengan demikian, tahun anggaran 2019 ini kita mengalami penurunan bersih kas sebesar Rp51.226 juta. 6. Romaji, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. A. Ekuitas awal Rp9.096 miliar. B. Surplus laporan operasional Rp1.111 miliar. C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar minus Rp136.638 juta. D. Ekuitas akhir Rp10.343 miliar. Secara rinci, laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan kami sampaikan dalam lampiran pengantaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian penjelasan singkat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Penjelasan rinci dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Selanjutnya dengan ini kami harapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun 2019 dapat segera diagendakan pembahasannya sehingga secepatnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah-daerah istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 323 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 301 ayat 2 bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan meridhoi upaya pengabdian kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna telah mendengarkan penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas bahan acara nomor 10 tahun 2020. Dengan demikian, rapat paripurna pada siang hari ini dengan acara penghantaran penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas rancangan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 tersebut dalam bahan acara nomor 10 tahun 2019 akan dijadikan istilah rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Peserta rapat paripurna yang kami hormati. Acara rapat paripurna pada siang hari ini atas rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna tutup, kami sampaikan bahwa dengan telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi, maka kami menghimbau kepada seluruh warga DIY untuk mentaati protokol tersebut, boleh beribadah di rumah ibadah tetapi tetap sesuai protokol kesehatan. 2. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2020 tentang new normal, maka kami minta Saudara Gubernur untuk segera menyiapkan langkah-langkah konkret, baik berupa regulasi maupun pedoman seperti SOP bidang kesehatan, pendidikan, wisata, industri, dan lain-lain, agar bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kenormalan baru atau new normal di DIY. 3. Rapat hari berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni tahun 2020 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Akhirnya, dengan mengucap syukur, Alhamdulillah, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang hari ini pukul 11:23 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat, pimpinan Dewan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Dihaturkan kepada yang terhormat Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah rapat paripurna selesai, dimohon bisa langsung menghadiri acara rapat konsultasi di ruang transit lantai 1. Atas perkenannya dihaturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.